Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma faqihna fil ilmi wa alimna at-ta'wil. Syukur alhamdulillah kita hari ini berjumpa dalam mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Kita hari ini akan belajar tentang logistic regression. Jadi apa aja materi yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah apa itu logistic regression, kemudian apa aja tipenya, dan yang ketiga adalah contoh penerapan binary logistic regression menggunakan program SPSS. Nah, apa sih logistic regression itu? Seperti regresi berganda. Regresi logistik adalah analisis statistik yang digunakan untuk memeriksa hubungan antara variabel independen atau prediktor dan variabel dependen atau kriteria. Perbedaan utamanya adalah pada regresi logistik. Jadi kriterianya adalah nominal atau untuk memprediksi keanggotaan kelompok, misalnya adalah apakah usia dan jenis kelamin, atau memprediksi apakah seseorang mendaftar untuk pelajaran mata kuliah renang misalnya. Kemudian ada tipe pada regresi logistik. Terdapat dua jenis regresi logistik, diantaranya adalah model biner, yaitu model tunggal, dan yang kedua adalah model multinomial atau multinomial. Perbedaannya adalah terletak pada jenis variabel kriteria. Jadi kalau kita menggunakan model biner, maka hasil yang digunakan pada regresi itu menunjukkan adalah hasil tunggal. Tetapi kalau menggunakan model multinomial, itu kita akan menghasilkan dua variabel atau dua hasil yang kemungkinannya bisa berupa A atau B. Kemudian ada regresi logistik biner, adalah untuk kriteria dikotomis, yaitu variabel dua tingkat. Sedangkan regresi logistik multinomial adalah untuk kriteria multikategori, yaitu variabel dengan lebih dari dua level. Nah, kemudian slide ini berfokus pada regresi logistik biner. Jadi yang kita bahas adalah secara binary. Contohnya adalah seorang peneliti ingin mengetahui apakah ketiga prediktor tersebut dapat memprediksi keberhasilan pendaftaran ke program Magister Informatika di Universitas Sains Indonesia. Peneliti merekrut 30 peserta yang mendaftar untuk program tersebut dan untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka. Yang pertama adalah seberapa besar minat terhadap program Magister Informatika. Biasanya mereka akan dihargai atau diberi nilai 1 sampai 100. Jadi yang kedua adalah berapa sih rata-rata skor keseluruhan dari gelar sebelumnya. Jadi di samping melakukan evaluasi, maka kita juga mengevaluasi rata-rata skor yang dimiliki dari gelar sebelumnya. Kemudian apakah dia memiliki gelar informatika? Dan terkadang ada beberapa mahasiswa S2 yang melamar di teknik informatika misalnya, tetapi dia mempunyai latar belakang S1 yang bukan informatika. Katakan itu bisa terjadi pada teknik yang lain atau sistem informasi, bisa teknik informasi, sistem informasi, teknik industri, dan yang lain sebagainya. Sehingga mereka keterminatan atau kepunyaan skill, bakat, dan yang lain sebagainya di bidang coding membawa mereka untuk mendaftar sebagai mahasiswa informatika. Kemudian yang keempat adalah pendaftarannya berhasil apa enggak. Kemudian dari sinilah logistik biner itu kemudian dilakukan. Catatan daripada pengujian sampel ini adalah hanya digunakan dengan menggunakan 30 partisipan atau calon mahasiswa. Sebenarnya untuk pengujian seperti ini di lapangan nanti bisa lebih besar daripada 30 mahasiswa. Nah, di manakah
data file untuk praktek ini bisa diambil, teman-teman bisa mengambil data-data daripada praktek ini ada di LMS. Dan di situ teman-teman nanti bisa menggunakan data itu untuk melakukan pengujian atau melakukan praktek, dan kemudian teman-teman diharapkan untuk membuat laporan dari praktikum ini. Yang pertama, kita akan langsung ke dalam asumsi testing. Terdiri dari 4 langkah. Yang pertama adalah multi-collinearity, kemudian kita akan independent error, kemudian ada logic linearity dan outliers. Nah, asumsinya teman-teman saat ini sudah bisa mengambil program SPSS di LMS masing-masing, kemudian juga mendownload daripada sampel yang ada atau yang sudah saya sediakan di LMS masing-masing. Kemudian kita beranjak kepada logic linearity. Nah, pada logic linearity ini teman-teman diharapkan untuk bisa melakukan percobaan-percobaan menggunakan data yang sudah saya masukkan ke dalam LMS tadi. Di antaranya adalah di sini kita bisa melihat bahwa asumsi relationship antara masing-masing prediktor dan kriteria adalah linear. Dan kita bisa melakukan load database atau load data praktik langsung di SPSS. Kemudian kita pilih transform atau kemudian pilih compute variable. Kemudian kita bisa pilih arithmetic dan selanjutnya kita bisa pilih ln-nya. Nah, tentunya teman-teman akan merasa kebingungan kalau teman-teman tidak langsung praktik. Mari kita coba ya untuk melakukan praktik hari ini. Nah, ini adalah data yang sudah jadi. Sebelum kita ke sana, teman-teman bisa mengambil data. Sebelum kita ke sana, teman-teman bisa mendownload di LMS masing-masing. Di sini sudah saya sediakan sampel dan juga program SPSS-nya. Silakan install di laptop, kemudian jangan lupa melakukan cracking agar program bisa berjalan sempurna dan tidak meminta registrasi untuk aktivasi. Kemudian, selama proses penerapan atau praktek, diharapkan teman-teman tidak lupa untuk mencatat dan hasil catatannya nanti akan digunakan sebagai pelaporan terhadap praktikum dan harus diupload di link yang sudah saya sediakan ini. Nah, untuk tahapan praktek kita bisa melakukan open data ke informatics.sav. Kemudian kita load, kita di situ sudah muncul data terdiri dari 5 variabel ya. Ada pengukuran dari skala dan ada juga yang dari nominal. Kemudian sesuai dengan langkah selanjutnya, kita akan melakukan compute variable atau logic linearity. Nah, di sini kita bisa melakukan di transform, kemudian kita ada compute variable. Kita akan menentukan nama variabelnya dulu, misalnya adalah ln interest. Kita bisa pilih ln interest, kemudian kita pilih arithmetic, kemudian kita pilih ln dengan cara double klik. Kemudian kita isikan interest di sini ya. Jadi interestnya sudah masuk. Nah, ini kita okekan. Dia akan muncul satu variabel baru yang merupakan perhitungan daripada ln interest tadi, daripada interest ini. Kemudian kita ulangi lagi
langkah yang lainnya. Kita bisa ke transform, kemudian compute variable, kemudian ln previous score. Kemudian kita masukkan yang asalnya di sini interest, kita masukkan dari previous score-nya. Kemudian kita okekan. Jadi kita sudah dapat dua variabel baru daripada interest dan previous score-nya. Kemudian dari previous score ini kita akan melakukan perhitungan yang lain. Misalnya adalah untuk menganalisa regresi binary logistik, yaitu dengan melakukan analyze, kemudian kita pilih regression, kemudian kita pilih binary logistik. Nah, sampai di sini mungkin teman-teman agak sedikit bingung ya, karena biasanya kalau belum terbiasa akan sulit untuk atau sedikit lebih lambat untuk mengikuti. Nah, nggak apa-apa, kita tenang aja. Sambil next, kita akan memasukkan enroll sebagai variabel independen, kemudian kita akan memasukkan daripada interest dan previous score ke dalam kategoris. Kemudian kita juga akan memasukkan interest dan ln interest untuk tombol ini ya, untuk A.B ya. Itu kemudian kita juga akan memasukkan previous dan ln previous menggunakan lebih besar A kali B itu. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kita sudah memiliki 4 variabel covariate yang sudah dimasukkan ke dalam logistik regression. Kemudian selanjutnya adalah tinggal kita klik OK saja. Nah, di sini kita punya interaksi, kita punya asumsi bahwa logit linearity itu adalah sudah bisa diterima atau nilainya sudah di bawah daripada 50% ya. Di sini. Jadi ada interest by ln interest, kemudian ln previous score by previous, dan nilainya adalah di sini. Di sini ya, di bawah 0,5%. Seperti itu. Kemudian kita selanjutnya adalah menentukan analisis utama daripada logistik regression ini. Kita akan pergi ke analyze, kemudian kita pilih regression, kemudian kita pilih binary logistik. Kemudian dari situ kita akan menambahkan enroll ke dalam dependent box, kemudian kita akan memindahkan interest dan previous score ke dalam tabel ini. Ini dapat kita delete terlebih dahulu ya, atau kita kembalikan ke sebelah kiri. Nah, kita di samping ada interest dan previous score, kita akan memasukkan satu variabel lagi yang bernama adalah informatic degree. Nah, totalnya adalah 3 variabel sudah kita masukkan. Kemudian kita akan memilih kategori, kemudian kita pilih daripada informatic degree, kita masukkan informatic degree ke dalam kategori covariate, kemudian kita lakukan continue. Kemudian kita pergi ke save. Nah, di halaman baru save kita akan dihadapkan dengan pilihan tentang penyimpanan daripada pengaturan regresi logistik. Kita bisa memilih
probabilitas kita centang ya, kemudian group membership, kemudian ada cooks, kemudian ada standar daiset. Nah, ada 4 centang yang harus kita lakukan, kemudian kita bisa klik continue. Nah, selanjutnya baru kita lakukan option, kita pergi ke option, kemudian kita pilih classification plot, kemudian ada Hosmer, kemudian bisa kita pilih CI ini sebesar 90% ya besarannya. Kemudian kita lakukan continue. Kemudian kita lakukan OK. Nah, setelah kita lakukan OK, di situ akan muncul 4 variabel yang merupakan hasil daripada logistik regression. Nah, bisa kita lihat di halaman baru, kita akan pergi ke classification tabel 1 dan 2. Jadi untuk apa? Ini untuk mengetahui akurasi prediksi model dapat ditingkatkan dengan variabel prediktor. Kemudian tabel ini menunjukkan model regresi tanpa melibatkan prediktor atau blok O-nya. Blok 0-nya ya. Kemudian model ini juga dapat memprediksi dengan tepat jika seorang berhasil mendaftar 50% dari satuan waktu. Nah, itu adalah hasil logistik linear untuk blok 0-nya ini. Kemudian, pada hasil selanjutnya kita akan menuju ke koefisien. Di situ ada diterangkan dari koefisien itu ada blok 1, di mana di sini semua prediktor dimasukkan secara simultan. Kemudian ada p-value untuk nilai 0,05 di bawah 0,05 yang berarti bahwa prediktor secara signifikan dia ditingkatkan. Jadi di sini dia ditingkatkan ya dari model ini. Apa yang ditingkatkan adalah model akurasi daripada prediction yang kita gunakan tadi. Kemudian di sini ada di model summary, di sini ada R-square values untuk model regressionnya. Kemudian pengukuran pada fit model itu kita dapat sebuah nilai p-value, yaitu nilainya di atas 0,05, yaitu dia akan mensugesti bahwa hasil tersebut merupakan fit model yang terbaik. Kemudian hasil regression logistik yang lain dapat kita lihat pada tabel klasifikasi, di mana di sini penambahan dari prediktor menghasilkan model yang bisa diprediksi untuk keberhasilan dalam dia masuk dalam prodi informatika tadi. Berapa keberhasilannya? Nilainya adalah 66,7%. Atau bisa juga overall persentasenya ini bisa kita pakai, yaitu sebesar 70%. Kemudian total daripada variabel hasil regression prediction itu bisa kita lihat di sini, di mana dia tabelnya signifikan untuk ditingkatkan dan hanya skor sebelumnya atau previous score dia yang sangat signifikan untuk dilakukan prediksi. Dalam logistik regression itu biasanya menggunakan hasil interpreter dan
dia secara langsung akan menambahkan rasio daripada perhitungannya. Dengan lain, pada peningkatan pada 1 unit previous score, dia akan menghasilkan sebanyak 17,4% ya, 17,4% lebih pilihan untuk melakukan enrolling sebagai master program. Artinya dia kurang dari 0,175 ini. Variabel lain yang menghasilkan CI-nya dia juga dilihat atau dicatat di sini. Dia dicatat juga untuk CI-nya. Nah, ini untuk observasi grup probabilitas prediksi. Itu. Jadi dengan menggunakan SPSS ini kita bisa membuktikan secara langsung logistic regression itu bisa digunakan untuk memprediksi peluang daripada masuknya 30 mahasiswa ke dalam program jurusan teknik informatika. Itu aja yang bisa saya sampaikan, jadi nanti silakan dilakukan atau dipraktekkan daripada data itu, kemudian dibuat laporannya hasil masing-masing daripada logistik regression ini. Demikian pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kesalahan, baik yang sengaja maupun tidak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.